Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan kegiatan mata kuliah manajemen siswa pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kendala apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat jasa beliaulah kita semua dapat mengetahui dan dapat mengenal ajaran yang menuntun kita semua ke jalan yang baik. Langsung saja, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 5 memperoleh materi tentang ZCP 8 sampai 24 berdasarkan halaman. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya selaku moderator dan juga presentator Azim Izul Haq ingin memperkenalkan diri dari kelompok 5 sebagai moderator dan presentator. Kemudian ada saudari Nancy Dwi Safitri sebagai presentator kedua, ada Rigza Asila Dewi sebagai presentator ketiga, dan ada Rolis Elsa sebagai presentator keempat. Langsung saja kita mulai materi pada siang hari ini, yang pembahasannya tentang ZCP 8 sampai 24 berdasarkan halaman. Langsung saja kita mulai presentasi materi pada hari ini. Saya sebagai moderator dan juga presentator pertama. Salah satu kabar menggembirakan bagi dunia perzakatan internasional, yaitu diperkenalkannya dokumen zakat yang singkat ZCP. Perkenalan itu dilakukan secara resmi pada pertemuan KTT Kemanusiaan PBB di Istanbul, Turki pada 23 sampai 24 Mei 2016 yang lalu. Kemanusiaan PBB di Istanbul pada Turki, saya ulangi lagi, di Turki pada tanggal 23 sampai 24 Mei 2016 yang lalu. Dokumen ZCP ini adalah dokumen yang lahir sebagai hasil inisial BI, Basnas Badan Amil Zakat Nasional, IRTI, Islamic Research and Training Institute, IDB, Islamic Development Bank. Inisiasi itu direalisasikan dalam pertemuan perdana International Working Group on Zakat IWG ZCP pada Agustus 2014 di Jakarta. Zakat Core ZCP adalah prinsip-prinsip inti zakat yang mencakup 18 aspek terkait pengelolaan zakat. Tetapi di sini nanti kelompok kami hanya menjelaskan dari ZCP 1 sampai 10 berdasarkan pembagian materi dari halaman 8 sampai 24. Kemudian mungkin kelompok selanjutnya nanti yang menjelaskan tentang dari ZCP 11 sampai ZCP 18 seperti itu. Kemudian dilanjut review materi dalam file ZCP. Saya akan mereview beberapa hal yang dibahas dalam file ZCP yang telah kami upload juga tadi di GCR. Yang pertama adalah adanya yayasan kelembagaan. Dalam Quran surat 9 ayat berapa yang tercantum di PPT tersebut. Ayat ini memberikan penegasan bahwa harus ada sekelompok pengelola zakat, di mana fungsi ini harus dilakukan oleh negara yang juga didukung oleh amalan nyata dan para penerus bijaksana setelahnya. Jadi ayat itu menjelaskan bahwasanya harus dikelola negara seperti pada zaman Nabi, pada zaman sahabat seperti itu. Ini bahwasanya kita tahu kenapa zakat pada zaman Nabi dan zaman sahabat itu digerakkan secara nyata oleh suatu negara tersebut. Namun demikian, karena kerangka peraturan dan struktur tata kelola yang berbeda, penyelenggaraan zakat mungkin berbeda-beda di antara negara-negara muslim. Dan untuk sekarang ini perbedaan pengelolaan zakat setiap negara muslim pun sangat bervariatif. Kedua, zakat mengatur
kualifikasi. Kriteria seleksi penyelenggaraan zakat harus ditetapkan guna meningkatkan kepercayaan pembayaran zakat dan kredibilitas lembaga. Yang ketiga, infrastruktur penunjang. Setiap lembaga keuangan ataupun yang lainnya pastilah memiliki infrastruktur penunjang. Begitupun lembaga zakat membutuhkan infrastruktur pendukung untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan zakat. Seperti itu. Kemudian dilanjut teman-temannya. Yang keempat, kerangka peraturan umum untuk pengelolaan zakat. Untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil, harus ada seperangkat kerangka regulasi yang memuat peraturan pendukung, undang-undangan, fungsi pengawasan, dan persyaratan tata kelola. Pengaturan zakat dan prinsip inti Basel dalam perbandingan. Perkembangan peraturan zakat dapat mengambil manfaat dari perkembangan terkini yang terjadi di industri sektor keuangan lainnya. Dengan demikian, prinsip inti tentang tata kelola pengelolaan zakat bertujuan untuk menyesuaikan kerangka kerja BCPS yang sudah diakui secara internasional seperti itu. Kemudian yang keenam, persyaratan pengawasan zakat yang efektif. Jadi proses pengawasan zakat yang efektif tidak dapat dilakukan tanpa kerjasama yang tulus antara pengawas zakat dan semua otoritas terkini. Harus ada sistem yang memadai untuk mengembangkan atau membangun untuk lebih maju ke depannya, menerapkan, memantau, dan menegakkan alat dan kebijakan pengawasan di sistem pengawasan zakat efektif. Seperti itu. Kemudian review metodologi penelitian dalam file ZCP. Penggunaan metodologi dapat digunakan dalam berbagai konteks. Satu, penilaian sendiri yang dilakukan oleh otoritas pengawas zakat sendiri. Yang kedua, lembaga penelitian dan pelatihan Islamic Development Bank, dan penilaian Bank Dunia terhadap kualitas sistem pengawasan, misalnya dalam konteks Islamic Financial Sector atau disingkat IFCSAP gitu. Yang kedua, dalam metodologi penelitian, penilaian kepatuhan. Tujuan utama penilaian adalah untuk mengidentifikasi sifat dan luas kelemahan dan sistem pengawasan lembaga zakat dan kepatuhan terhadap prinsip inti individu. Jadi dibutuhkannya penilaian kepatuhan ini untuk mengetahui atau mengawasi lembaga zakat tersebut, seberapa patuh lembaga zakat tersebut terhadap poin-poin ZCP ataupun suatu hal yang telah ditentukan oleh ZCP sendiri. Yang ketiga, dalam metodologi penelitian dalam file ZCP itu pertimbangan praktis dalam melakukan penilaian. Meskipun komite tidak memiliki peran khusus dalam menetapkan pedoman rinci tentang persiapan dan penyajian laporan penilaian, komite percaya bahwa ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh penilaian saat melakukan penilaian dan menyiapkan program penilaian. Kemudian review materi lanjutannya yaitu usulan standar regulasi pengelolaan zakat. Yang pertama, prinsip yang diusulkan untuk sistem zakat yang efektif untuk mempertahankan sebagai standar yang fleksibel, berlaku secara global dan berlaku prinsip inti zakat dirumuskan dengan konsep proporsionalitas dari berbagai lembaga zakat. Dari sistem pengelolaan zakat wajib hingga sistem pengelolaan zakat sukarela, tujuan utama dari prinsip inti zakat adalah
untuk memperkuat pengelolaan zakat, pengawasan yang baik dan instrumen jaringan lembaga zakat di antara negara-negara muslim. Kemudian yang kedua, landasan hukum. Penetapan dasar hukum merupakan hal yang penting dalam kelangsungan jangka panjang lembaga zakat di yurisdiksi masing-masing. Kekuatan landasan hukum sangat bergantung pada tahapan perkembangan lembaga zakat yang beroperasi di masing-masing negara. Seperti itu. Jadi setiap negara ini mengikuti di dalam file ZCP ini harus sebagai ketentuan dalam lembaga zakatnya masing-masing negara. Ya meski setiap negara berbeda, memiliki budaya berbeda, tetapi sedikit banyak masih menyamakan dalam file ZCP ini, dalam undang-undang bagaimana penyaluran zakat dan lain-lain sebagainya, karena ini sudah ketentuan bersama saat rapat PBB, jadi perkumpulan bangsa-bangsa. Ya mungkin kurang tahu apakah untuk bangsa muslim sendiri, negara-negara muslim ataupun negara-negara non muslim pun ikut. Kami satu kelompok kurang mengerti soal itu. Dilanjut ke poin ZCP, yaitu ZCP 1, tujuan, kemandirian, dan kekuasaan. Kepastian hukum penting untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak disalahgunakan dan memungkinkan penurunan peraturan dalam setiap yurisdiksi hukum masing-masing. Adanya hukum dan kerangka pengaturan yang ditetapkan oleh pengawasan zakat penting untuk tujuan dasar hukum yayasan lembaga zakat untuk mengoperasionalkan pengumpulan dan pencarian zakat. Jadi landasan hukum itu sangatlah penting untuk memberikan kepercayaan bahwa lembaga zakat tersebut benar-benar tidak bodong ataupun benar-benar lembaga zakat yang legal untuk memperoleh untuk mengumpulkan atau pencarian zakat itu lebih dipercaya oleh orang-orang yang benar-benar berzakat. Seperti itu. Hukum regulasi atau kerangka hukum lainnya untuk pengawasan zakat didefinisikan dengan jelas, memberikan setiap otoritas yang bertanggung jawab dengan kekuatan hukum yang diperlukan dan independen. Aturan kriteria esensial yaitu sistem zakat. Sistem zakat yang efektif harus memiliki landasan hukum yang kokoh dalam berzakat. Kedua, undang-undang zakat harus secara jelas mendefinisikan struktur pengaturan dan pengawasan yang mencakup aturan syariah. Yang ketiga, untuk negara yang muslim minoritas, lembaga zakat harus sesuai dengan ketentuan lokal yang berlaku, peraturan dan dewan hukum Islam seperti yang ada di PPT atau aturan terkait lainnya, dan peraturan dengan tidak adanya pengawas zakat. Kriteria tambahan yaitu untuk negara muslim minoritas, lembaga zakat harus bekerjasama dengan lokal, pemerintah, dan organisasi amal untuk tujuan kemanusiaan. Jadi untuk lebih baiknya untuk negara-negara yang minoritasnya muslim itu mengikuti peraturan dari setiap negara tersebut. Maksudnya bukan dari negara tersebut, tapi dari kebijakan kayak seperti di Indonesia itu ada MUI-nya seperti itu mungkin. Dan di negara yang minoritasnya muslim pun ada lembaga keislamannya, maksudnya mengikuti dari lembaga tersebut untuk mendirikan suatu lembaga zakat. Mungkin itu dari saya penjelasan atau penyampaian saya. Dilanjut oleh presentator kedua oleh saudari Nancy Dwi Savitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nancy Dwi Saputri, NIM 1907211000209. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang zakat core principle 2, aktivitas yang diizinkan. Karena lembaga zakat beroperasi dalam lingkup prinsip syariah, kegiatan yang diperbolehkan unsur pasti untuk melakukan pengawasan zakat. Oleh karena itu, kegiatan diperbolehkan elemen penting untuk didefinisikan dan dimasukkan dalam undang-undang, peraturan, atau tindakan hukum lainnya di yurisdiksi negara masing-masing.
Kegagalan untuk melakukannya, dana zakat tidak akan terlindungi persenjataan, terorisme, dan aktivitas ilegal apapun yang melanggar prinsip syariah. Ada 2 kriteria esensial dan 3 kriteria tambahan. Zakat Core Principle 2, aktivitas yang diizinkan, undang-undang, peraturan, atau pengaturan lainnya secara jelas menjelaskan kegiatan yang diperbolehkan berzakat lembaga yang sesuai dengan prinsip syariah termasuk bidang zakat, koleksi, pencairan zakat, dan dana amal keagamaan lainnya. Kriteria esensial. Yang pertama, sumber item zakat harus ditentukan secara jelas dalam zakat. Yang kedua, lembaga zakat juga dapat mengelola dana infak, sedekah, dan amal keagamaan lainnya yang didefinisikan dalam tindakan zakat. Kriteria tambahan. Yang pertama, cara pengumpulannya harus mendapat izin resmi dari pengawas zakat. Yang kedua, metodologi pengalokasian dana zakat, khususnya dalam pengalokasian dana zakat produktif, telah mendapatkan persetujuan dari pengawas zakat. Yang ketiga, lembaga zakat dapat mengumpulkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di bawah klasifikasi infak. Akan menjelaskan juga zakat core principle 3 kriteria lisensi. Terlepas dari aktivitas yang diizinkan yang diuraikan dalam zakat core principle 2, kriteria lisensi adalah aspek penting lainnya untuk didefinisikan dan dimasukkan dalam undang-undang, peraturan, atau tindakan hukum lainnya di negara masing-masing yurisdiksi. Kekuasaan untuk menetapkan kriteria perizinan dimiliki oleh otoritas pengawas zakat, menjaga keaslian lembaga zakat, dan mengatur parameter operasionalisasi zakat dana dengan kepatuhan pada peraturan daerah dan kerangka hukum tata kelola zakat. Terdapat 4 kriteria esensial dan 1 kriteria tambahan sebagai pembinaan otoritas pengawas zakat dalam kegiatan perizinan. Kriteria perizinan. Otoritas perizinan memiliki kewenangan pengaturan untuk menetapkan kriteria bagi lembaga perizinan zakat dan menolak aplikasi yang tidak memenuhi kriteria. Kriteria esensial. Yang pertama, kekuatan perizinan merupakan bagian dari kekuatan pengaturan yang disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Zakat. Yang kedua, proses perizinan termasuk pemberian izin penyelenggaraan lembaga zakat. Yang ketiga, kriteria lembaga perizinan zakat ditetapkan oleh otoritas perizinan. Yang keempat, kekuasaan perizinan dan kriteria perizinan ditentukan oleh Dewan Hukum Islam atau Islamic Masyarakat Lokal dalam hal negara minoritas muslim sesuai dengan hukum ketentuan lokal yang berlaku. Kriteria tambahan. Yang pertama, kriteria pemilihan pengelola zakat harus melalui tes yang tepat. Zakat Core Principle keempat berisi tentang pendekatan pengawasan. Pendekatan pengawasan menentukan arah pengawasan otoritas pengawas zakat lembaga zakat dengan cara yang benar. Secara umum ada berbagai macam pendekatan pengawasan. Zakat Core Principle 4 adalah pedoman bagi otoritas pengawas zakat untuk melakukan pengawasan zakat. Zakat Core Principle 4 memiliki 3 kriteria pendekatan Zakat Core Principle 4 memiliki 3 kriteria penting untuk mengatur penyesuaian pendekatan pengawasan yang ideal dengan peraturan syariah domestik dan persyaratan hukum. Dengan hadirnya Zakat Core Principle 4, zakat otoritas pengawas memiliki mandat yang jelas tentang bagaimana mengawasi lembaga zakat di kepatuhan terhadap kerangka peraturan dan hukum. Zakat Core Principle 4, pendekatan supervisory. Pengawas zakat memiliki skema pengawasan secara terintegrasi yang mencakup semua aspek pengumpulan zakat dan pencairan zakat. Kriteria esensial. 1. Pengawas zakat menggunakan metodologi untuk menentukan dan menilai risiko masalah syariah, lingkungan, pengendalian internal, dan optimalisasi pengelolaan zakat sistem. Yang kedua, pengawas zakat menilai kepatuhan lembaga zakat terhadap peraturan syariah dan persyaratan hukum lainnya. Yang ketiga, pengawas zakat memiliki kerangka atau proses yang jelas untuk memastikan pengelolaan zakat kegiatan sepenuhnya dilakukan dengan peraturan syariah dan persyaratan hukum. Yang keempat, jika tidak ada undang-undang nasional yang mengatur tentang zakat, pengawasan harus dilakukan secara hukum Dewan Islam atau komunitas
lokal Islam atau badan hukum independen lainnya sesuai dengan hukum setempat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Nancy Dwi Savitri atas penjelasannya. Kemudian dilanjut oleh Saudari Rikza Asila Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ZCP 5, yakni teknik dan alat pengawas. ZCP 5 bertujuan untuk merekomendasikan teknik dan alat yang mungkin untuk otoritas pengawas zakat yang saat ini tidak ada dalam mengawasi lembaga zakat. Ada 4 kriteria penting bagi otoritas pengawas zakat untuk mengembangkan teknik pengawas dan alat. Kriteria esensial yang pertama yaitu pengawas zakat menggunakan kerangka sistem informasi dan perangkat strategis yang jelas. Kedua, pengawas zakat mengevaluasi kinerja audit internal lembaga zakat berfungsi dalam mengidentifikasi bidang strategis. Yang ketiga, pengawas zakat dapat menggunakan pihak ketiga yang independen seperti auditor keuangan. Yang keempat, pengawas zakat mencoba melakukan pemantauan yang tepat untuk memeriksa lembaga zakat itu telah membahas masalah pengawasan. ZCP 6, pelaporan pengawasan. Untuk mengawasi lembaga zakat, jika tidak ada pelaporan pengawasan tidak lengkap untuk zakat, otoritas pengawas untuk melakukan pengawasan zakat. Dalam hal ini, ZCP 6 memiliki 3 esensial kriteria dan 3 kriteria tambahan. Kriteria esensial 1. Pengawas zakat memiliki kewenangan untuk mewajibkan lembaga zakat untuk melakukan pengawasan informasi secara tepat waktu dan akurat seperti kondisi keuangan mereka. 2. Pengawas zakat menggunakan kebijakan dan prosedur yang menentukan keabsahan dan integritas informasi pengawasan. Yang ketiga, lembaga zakat harus mematuhi standar pelaporan yang diterima secara internasional. Kemudian kriteria tambahan. Yang pertama, pengawas zakat menggunakan sistem IT yang terintegrasi untuk mendukung sistem pelaporan. Yang kedua, pengawas zakat menggunakan standar dan aturan akuntansi yang diterima secara luas internasional. Yang ketiga, pengawas zakat mengumpulkan database mustahik dari seluruh lembaga zakat agar optimal efektivitas pencairan. Selanjutnya, ZCP 7, kekuatan korektif dan sanksi pengawas zakat. ZCP 7 secara khusus mengatur sanksi korektif pengawas zakat yang memiliki 3 kriteria penting dan 2 kriteria tambahan. ZCP 7 korektif dan kekuatan sanksi pengawas zakat. Pengawas zakat memiliki berbagai alat pengawas yang menandai untuk mewujudkannya tepat waktu tindakan korektif, kemampuan mencabut izin lembaga zakat, dan merekomendasikan pencabutannya. Kriteria penting yang pertama yaitu pengawas zakat harus mendapatkan perangkat pengawasan yang sesuai untuk digunakan ketika lembaga zakat tidak mematuhi hukum, peraturan, dan syariah tindakan pengawasan. Yang kedua, pengawas zakat memiliki jangkauan pengukuran yang luas untuk mengambil korektif tepat waktu tindakan atau memberikan sanksi secepatnya. Yang ketiga, pengawasan zakat memberikan sanksi tidak hanya kepada lembaga zakat, tetapi juga kapan dan jika perlu juga kepada manajemen dan atau pengurus atau individu dalamnya. Kriteria tambahannya yaitu pengawas zakat dapat menggunakan penilaian peringkat untuk meningkatkan tindakan korektif dari lembaga zakat. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Rikza Asila Dewi atas penyampaian materinya. Kemudian dilanjut oleh Saudari Rolis Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulis Elsa Salsabila Ramadhani, NIM 140. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola amil yang baik dan manajemen koleksi dan manajemen pencairan. Yang pertama yakni tata kelola amil yang baik. ZCP 8 merupakan tulang punggung tata kelola zakat yang penting bagi otoritas pengawas zakat, mengatur kerangka tata kelola lembaga zakat. Selain itu, good amil governance adalah aspek penting bagi otoritas pengawas zakat untuk memastikan terlaksananya zakat dengan baik, pengelolaan melalui kode etik, fit and proper test, dan komposisi zakat naik. Kriteria esensial. Yang pertama, hukum syariah.
peraturan perundang-undangan, dan pengawas zakat yang menentukan konsep dan pengertian amil masih bisa diterapkan di lembaga zakat saat ini. Amil pantas mendapatkan bagian zakat tidak lebih dari 1/8 atau 12,5% dari total zakat yang terkumpul. Jika porsi zakat tidak cukup untuk mendukung operasional organisasi zakat, melainkan dapat dibayar dari sumber lain dengan persetujuan Dewan Islam. Yang kedua, pengawas zakat memberikan arahan kepada lembaga zakat tentang ekspektasi pemerintahan amil yang baik. Yang ketiga, pengawas zakat secara teratur menilai kebijakan tata kelola amil zakat dan praktik yang sesuai dengan peraturan syariah dan kepentingan sistemik. Dan yang keempat, pengawas zakat menetapkan struktur dan persyaratan tata kelola amil yang sesuai untuk mencalonkan dan menunjuk tenaga kejujuran seperti itu. Dapat dipercaya, lurus, dan bajik. Kriteria tambahan, pengawas zakat memiliki rencana suksesi untuk meningkatkan kualitas amil petugas melalui sertifikasi. Yang kedua yakni ZCP 9 Manajemen Koleksi. Pengelolaan penghimpunan merupakan salah satu kunci keberhasilan kinerja lembaga zakat dalam menghimpun dana zakat pada tingkat optimal yang berimplikasi besar pada penjangkauan zakat lembaga pencairan dana zakat. Kriteria penting, yang pertama, tindakan zakat harus menuju lembaga yang akan membebankan dan mengumpulkan zakat. Yang kedua, pengawas zakat menentukan batas pembebasan zakat atau nisab tergantung pada sumber pendapatan atau tingkat akumulasi properti dalam terang syariah. Yang ketiga, pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan yang tepat dan proses evaluasi rutin berbagai jenis aset zakat. Yang keempat, pengawas zakat menetapkan bahwa pengurus lembaga zakat memperoleh tepat waktu dan informasi yang sesuai dengan klarifikasi aset zakat. Kriteria tambahan, pengawas zakat harus mengidentifikasi kewajiban zakat dari baru bentuk kekayaan tidak dikenal di masa awal Islam, misalnya perusahaan saham gabungan atau perusahaan. Dan yang terakhir yakni ZCP 10 Manajemen Pencairan. Untuk mengukur tingkat jangkauan dan sejauh mana lembaga zakat dapat menyalurkan dana zakat efektif, lembaga zakat harus menetapkan strategi operasional penyaluran yang efektif pengelolaan. Pengawasan zakat menetapkan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan yang memadai dan proses pengelolaan dana zakat dan sistem penyalurannya. Kriteria esensial, yang pertama, undang-undang, peraturan, atau pengawas syariah mewajibkan lembaga zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi dan mengelola dana zakat. Dana zakat adalah sebuah entitas yang terpisah dari dana dan pendapatan pemerintah. Yang kedua, aturan syariah, regulasi, dan pengawas zakat mewajibkan lembaga zakat merumuskan kebijakan dan proses pengeluaran zakat untuk kepentingan penerima manfaat atau asnaf, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Roris Ersa atas penyampaiannya, dan mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Saya mewakili kelompok, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam PPT maupun video penyampaian, ada salah kata ataupun salah penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya juga mohon maaf apabila saya sebagai moderator kurang dalam bisa memandu acara ataupun kurang dalam menyampaikan ataupun salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami satu kelompok mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.